Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Ya, silakan. Selamat siang. Iya, Boleh tahu siapa namanya? nama saya Rosa. Biasa dipanggil siapa? Biasanya dipanggil Ocha gitu. Ocha. Berarti saya boleh manggil Ocha ya? Iya. Oke, baik. Dari mana Ocha? Saya dari Panimbang. Oh, jauh sekali ya. Ocha tahu tujuan Ocha kesini itu mau konseling? Iya, pengen konseling. Sebelumnya pernah konseling? Belum pernah, baru dengar-dengar tuh dari temen katanya. Tapi Ocha tahu konseling itu apa? Konseling tuh kayak gimana ya, Bu? Kayak kita kayak pengen tahu solusi gitu kan? Ya, jadi konseling itu adalah suatu interaksi di antara dua orang, yang mana ada konselor, saya sebagai konselor, dan konseling. Nah, Ocha sendiri adalah sebagai konseling, yang mana untuk membantu menyelesaikan sebuah permasalahan dari diri konseling itu. Adapun tujuannya itu tadi membantu atau mengubah suatu perilaku. Di dalam proses konseling ini ada yang namanya asas, di mana asas-asas ini ada asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Di mana asas kerahasiaan ini, ketika Ocha menyampaikan suatu masalah, maka semua masalah ataupun keterangan-keterangan masalah tersebut dapat saya rahasiakan. Nah, jadi yang tahu hanya kita berdua saja gitu. Dan adapun asas keterbukaan, Ocha sebagai konselor ini harus bersikap terbuka terhadap masalah-masalah Ocha. Jangan ada rasa ragu untuk mengungkapkan masalah tersebut. Paham? Gimana tadi kan sudah paham ya tentang konseling, tujuan konseling dan asas-asas konseling. Nah, gimana bisa kita mulai sekarang? Sekarang Ocha silakan bisa menceritakan masalah-masalah Ocha yang sedang dialami sekarang. Ya, jadi gini, saya tuh kan kalau misalkan dikasih tugas sama guru gitu, malah tugasnya itu kebanyakan, malah saya ini jadi nggak mau belajar, terus nggak mau nyelesain tugasnya gitu ya, cara menyelesaikan problem di dalam diri sayanya. Itu karena gara-gara kebanyakan tugas malah jadi malas gitu. Seharusnya rajin ya, harusnya lebih rajin karena banyak tugas harus segera dilakukan gitu. Tapi Ocha malah sebaliknya begitu. Nah, lalu apa yang membuat Ocha malas mengerjakan tugas itu? Salah satunya itu dari gurunya. Saya nggak suka sama gurunya, juga saya nggak suka sama pelajarannya gitu. Apa yang Ocha tidak suka dari pelajaran dan gurunya tersebut? Nah, itu masalahnya itu saya nggak suka pelajarannya karena pelajarannya susah. Saya nggak suka sama bahasa asing gitu. Kan ini masalahnya gurunya juga killer gitu ya. Masih tugas banyak, tapi ini nggak pernah masuk juga. Malas belajar karena tidak menyukai gurunya dan pelajarannya. Tidak menyukai gurunya dikarenakan gurunya jarang masuk dan sering memberikan tugas yang begitu banyak. Iya gitu. Apakah sebelumnya Ocha pernah menghubungi dan masuk ke kelas? Pernah gitu ketua kelas menghubungin gitu ya gurunya, tapi gurunya tuh sibuk banget, ada rapat lagi, katanya diundur, suruh belajar sendiri. Tapi apakah Ocha pernah belajar sendiri ketika ditugaskan untuk belajar sendiri oleh guru? Iya, pernah. Sudah berapa lama Ocha merasakan malas belajar? Semenjak diajar sama bapak guru itu. Jadi apa ya, selama 1 tahun lah kira-kira. Cukup lama ya. Apakah Ocha sebelumnya pernah melakukan atau kerjasama bersama teman-teman untuk belajar kelompok? Sejauh ini sih saya belum pernah gitu, lebih senang menyendiri gitu. Kenapa? Apa penyebab Ocha ingin selalu menyendiri? Ya karena saya nggak suka sama keramaian, terutama sama orang-orang yang berisik kayak gitu. Kan teman-teman yang di kerja
kelompoknya itu emang suka ngomong gitu. Tapi kan ini sangat perlu dan sangat dibutuhkan juga buat Ocha. Kalau misalkan Ocha menjauh dari teman-teman, maka Ocha tidak akan paham tentang mata pelajaran yang guru tersebut ajarkan. Tapi masalahnya gitu, saya tuh nggak suka gitu. Terus untuk memulainya itu saya nggak tahu, masa iya saya dari dulu diem sendiri tiba-tiba ikut gabung, nanti merekanya dapat menerima saya atau tidak gitu, Bu. Saya juga bingung, bimbang gitu kalau mau ikut belajar sama mereka. Oh, jadi selama ini Ocha tidak mengikuti kerja kelompok karena Ocha tidak menyukai keramaian. Iya. Tampaknya Ocha tidak nyaman dengan keadaan seperti ini, benar begitu? Iya, jadi saya juga merasa tertekan sama diri sendiri gitu. Kenapa ya yang lain belajar gitu, saya malah menyendiri mau ikut gabung tapi malu gitu. Oke, baik Ocha, saya ucapkan terima kasih telah meluangkan atau menyampaikan masalahnya kepada saya. Semoga saya bisa memahami masalah yang Ocha rasakan itu. Apakah sebelumnya Ocha pernah melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah Ocha sendiri? Pernah, waktu dulu pernah lihat-lihat di YouTube gitu tutorialnya, terus belajar sendiri, tapi semua itu kayaknya sia-sia aja, yang masuk sama sekali. Berarti itu tidak efektif. Iya. Nah, Ocha, apakah kamu sudah mencoba untuk ikut bergabung bersama teman-teman untuk mengerjakan kelompok, untuk bekerja kelompok? Saya rasa belum sih pernah nyoba. Nah, Ocha, jika kamu terus menyendiri tanpa ikut bergabung bersama teman-teman untuk bekerja kelompok, maka kamu juga akan merasakan lebih sulit, akan merasakan sulitnya belajar sendiri gitu. Saya rasa juga gitu, emang belajar sendiri itu susah, tapi belajar kelompok juga emang sayanya nggak mau gabung. Nah, Ocha, jadi kamu harus menyadari bahwa diri kamu itu sangat membutuhkan teman untuk bekerja kelompok. Kamu nggak perlu takut untuk ikut bergabung bersama teman-teman kamu, agar kamu lebih mudah memahami semua pelajaran yang guru tersebut berikan. Iya, akan coba. Oh iya Ocha, kamu harus bisa melatih dan membiasakan diri untuk bersikap asertif supaya kamu bisa bergabung bersama teman-teman untuk bekerja sama. Dengan kamu bersikap asertif ini, maka teman-teman yang ada di sekitar kamu dapat merasakan apa yang sedang kamu rasakan dan mungkin akan membantu kamu ketika sedang kamu kesulitan. Iya, saya akan coba. Baik Ocha, segala usaha yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah tidak akan mengecewakan hasilnya. Saya sangat menghargai kedatangan Ocha di sini dan menghargai Ocha telah menceritakan semua masalahnya dengan baik. Dengan pemberian tugas asertif ini, semoga Ocha bisa merubah pola pikir Ocha menjadi lebih baik. Ocha dapat bergabung bersama teman-teman untuk kerja kelompok dan Ocha tidak menyendiri lagi. Bisa ya Ocha ya? Iya, saya coba. Tetap semangat. Semoga dalam menjalankan tugasnya diberikan kelancaran. Bagaimana perasaan Ocha setelah melakukan proses konseling ini? Saya merasa nyaman, merasa ada sesuatu yang belum pernah saya rasain gitu. Saya jadi kayak punya teman buat curhat gitu. Cukup? Iya. Gitu. Oke, baik Ocha, ada yang ingin disampaikan lagi sebelum sesi konseling ini berakhir? Saya rasa udah. Semoga dengan proses konseling tadi bisa menjadikan Ocha lebih baik lagi. Iya. Jikalau Ocha membutuhkan proses konseling selanjutnya, Ocha sebelumnya harus menghubungi Yu ya. Iya. Semangat ya Ocha, terima kasih banyak telah datang ke sini.